Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas salah satu tokoh nasional Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan. Tanpa berlama-lama langsung kita mulai ke pembahasannya. Dr. Aka Gani lahir di Palembayan, Sumatera Barat, 16 September 1905, wafat di Palembang, Sumatera Selatan, 23 Desember 1968 pada usia 63 tahun. Beliau merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak kecil, beliau dipanggil Adenan. Beliau terlahir dari pasangan Bapak Abdul Ghani Sultan Mangkuto dan Ibu Rabayah. Nah, ayah beliau berprofesi sebagai seorang guru. Ayah beliau sering berpindah-pindah tugas dan daerah yang menjadi tempat penugasan ayah Dr. Aka Gani adalah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Ayah beliau wafat pada bulan September 1964 di Bukit Tinggi. Nah, ibu beliau merupakan sosok wanita yang setia dan selalu mendampingi ayah dari Dr. Aka Gani. Namun, pada tahun 1915, Ibu Rabayah wafat saat ayah Dr. Aka Gani sedang bertugas di Sumatera Selatan dan dimakamkan di sana. Itulah mengapa Bapak Aka Gani sangat mencintai tanah Sumatera Selatan dan banyak berjuang di daerah tersebut. Beliau memulai pendidikan dasar pada tahun 1915 di Sugiwaras. Kemudian beliau pindah ke Padang, ke Solok, dan menamatkan pendidikan dasarnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Nah, ketika menempuh pendidikan di Europe Slager School atau ELS di daerah Kapau Bukit Tinggi, beliau mendapat nama Kapau di tengah nama beliau. Nah, hal ini disebabkan karena saat guru beliau hendak mengabsen kehadiran beliau, ternyata ada anak lain yang memiliki nama yang sama dengan beliau. Itulah mengapa beliau akhirnya mendapatkan nama Kapau untuk membedakan beliau dengan anak tersebut. Nah, setelah beliau menamatkan ELS di Bukit Tinggi, beliau merantau ke Jakarta dan menempuh pendidikan di Stovia pada usia 18 tahun. Saat di Stovia inilah beliau bergabung dengan organisasi Young Sumatranen Bond dan terpilih sebagai sekretaris Dewan Eksekutif pada tahun 1927. Nah, kemudian beliau bergabung dengan organisasi Pemuda Indonesia. Setelah tugas beliau sebagai sekretaris Dewan Eksekutif di Young Sumatranen Bond selesai, dan pada periode 1927 sampai 1929, beliau terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pemuda Indonesia. Nah, di tahun 1929 sampai 1940, beliau menempuh pendidikan di GHS selama 11 tahun. Hal tersebut karena kesibukan beliau di aktivitas politik dan beliau juga bekerja untuk memenuhi biaya hidup beliau di Batavia. Pada rentan tahun 1924 sampai 1940 nih, beliau pernah melakoni beberapa pekerjaan seperti makelar pembelian buku-buku asing, manajer klub, wartawan lepas, manajer rumah penginapan, penerbitan buku, dan juga beliau pernah menjadi seorang aktor. Nah, beliau pernah bermain di film yang berjudul Asmara Murni berpasangan dengan aktris Ngagedek Ratu Juriah. Wah, ternyata beliau merupakan seorang aktor ya. Nah, selain Young Sumatranen Bond, beliau juga aktif di berbagai organisasi lainnya, seperti beliau juga pernah bergabung ke Komisi Besar Indonesia Muda, lalu bergabung ke Partindo pada 1931, aktif di Gerindo, bergabung dengan GAPI, dan menjadi sekretaris sekretariat GAPI. Nah, beliau juga pernah mendirikan PNI untuk wilayah Sumatera. Nah, masa perjuangan beliau dihabiskan di Sumatera Selatan.
Segala tenaga dan pemikiran beliau curahkan untuk membangun pemerintah Indonesia merdeka di Sumatera Selatan. Seperti contohnya pada 23 Agustus 1945, beliau turut menyumbangkan pikiran beliau dalam menyusun susunan pemerintahan di Residen Palembang. Nah, dalam penyusunan itu beliau bertindak sebagai pihak pengundang dan beliau juga yang memaparkan konsep pemerintahan untuk Karesidenan Palembang. Dan dalam susunan pemerintahan tersebut, beliau duduk nih sebagai kepala pemerintahan. Beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator dan organisator tentara dengan pangkat Mayor Jenderal. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada Kabinet Sultan Syahrir III. Beliau juga pernah menjadi delegasi perundingan Indonesia-Belanda di Den Haag. Nah, perundingan ini membahas mengenai pengunduran diri Indonesia dalam Ikatan Indonesia-Belanda dan juga mengenai kedaulatan Irian Barat. Nah, pada bulan perundingan tersebut berlangsung pada bulan Desember 1951 hingga Februari 1952. Nah, beliau kemudian menikah dengan Ibu R.A. Masturah pada 16 September 1952. Sebelumnya, beliau juga sempat menikah dengan Ibu Lili Zuliana, namun mengalami perceraian. Nah, dari pernikahan beliau dengan Ibu R.A. Masturah, beliau tidak memiliki anak kandung, namun beliau mengangkat 6 orang anak, yaitu yang pertama bernama Bapak Kharmian, lahir pada 12 Desember 1953. Kedua Bapak Iskandar, lahir 7 April 1956. Ketiga Bapak Oktadri Effendi, lahir 5 Oktober 1958. Keempat Bapak Syamsul Bahri, lahir pada 5 April 1962. Nah, yang kelima ada Ibu Gayunini Priyanti, lahir 15 Januari 1964. Dan yang keenam Ibu Ernawati, lahir pada 25 Desember 1967. Kemudian beliau wafat pada hari Senin 23 Desember 1968 pada pukul 1 WIB, bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1369 Hijriah di usia 63 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ksatria Siguntang, dan pada 15 Agustus 1981 beliau mendapat gelar kehormatan sebagai veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagian kisah perjuangan beliau dan juga beberapa koleksi-koleksi mengenai beliau itu tersimpan di Museum Akagani. Nah, untuk teman-teman pendengar, kalau kalian penasaran nih dengan sosok Bapak Akagani lebih lengkapnya, kalian bisa datang nih ke Museum Akagani. Museumnya itu terletak di Jalan MP Mangkunegara nomor 1F, Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, sekian yang dapat podcast hari ini sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.